Bisa jadi, ini bisa jadi pemikiran untuk kepentingan bisnis. Tetapi dampaknya nanti jika berlarut-larut seperti ini, jika tiba pada kondisi sosial yang lebih melebar, dan bisa jadi nanti akan berubah menjadi situasi politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, ke jalan yang benar. Yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Bukan hanya yang benar menurut kita hambanya yang lemah ini. Sahabat BN, sebuah berita tentang dunia tenaga kerja kita di Indonesia ini yang heboh beberapa hari lalu yang terjadi di PT SAI Jawa Tengah. Saya bacakan berita ini. Disway.id menurunkan berita di bawah judul, dua kubu serikat pekerja di PT SAI diduga tidak kompak. Ada yang kecam perjuangan Erma Octavia. Lu gak berpikir. Berita ini hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023. Jakarta, Disway.id. Perjuangan Erma Octavia dalam melawan ketidakadilan yang dialami para rekan-rekan buruh di PT SAI Apparel Industrials Grobogan sepertinya masih terus bergulir. Meskipun sudah mendapat atensi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Trans Jawa Tengah, ternyata Erma juga diserang oleh rekan sesama buruh yang diduga pro ke perusahaan atau takut dan tidak mau ambil pusing atas ketidakadilan tersebut. Kini setelah Erma berani melawan atasannya yang bertindak semena-mena terhadap jam kerja karyawan, kali ini beredar celotehan status WA yang diduga juga merupakan buruh karyawan PT SAI mengecam tindakan Erma Octavia. Tangkapan layar yang berisi celotehan status WA tersebut beredar di media sosial TikTok. Isi video tersebut rata-rata mengecam aksi protes Erma. Celoteh status WA seorang karyawan PT SAI Apparel setelah viralnya video lama. Tulis narasi video yang diunggah akun @ekohk.com. Berhasil menurutmu Seng Pie? Bayar rak percoyo saiki toh Lucy Siason 8 dibatale 800.000 picis. Ayo dibatalkan 500.000. Piro rugine pabrik terus nak bayar rak gelem pesen mbe April dewe meh kerjo opo. Tulis chat yang ada dalam video tersebut. Bukan hanya itu saja, ada juga terdapat status WA yang meminta jangan utamakan ego demi nasib buruh. Urungkan cita, kalian jadi pahlawan kesiangan, gunakan akal sehat kawan sebelum bertindak kerana ego kalian beribu buruh yang jadi korban. Tambah tangkapan layar dalam status WA tersebut. Perjuangan yang konyol, lu gak berfikir dampak memviralkan kejelekan pabrik berdampak desensely orderan. Lu baru bisa dikatakan orang hebat kalau bisa mengembalikan nama baik pabrik, menghasilkan order banyak, tulis status WA lainnya. Hingga berita ini diturunkan Sabtu 11 Februari 2023, sontak saja unggahan tersebut viral, mendapatkan 1.694 like dan 507 komentar.
Jika melihat kondisi pada karyawan atau buruh yang ada di PT Sai Apparel Industrial Grobogan, ternyata menurut Erma memang ada dua kubu serikat pekerja di pabrik garmen tersebut. Dua kubu serikat pekerja tersebut yaitu KSPS, Kesatuan Serikat Pekerja Sai Apparel, yang lebih dianak emaskan oleh perusahaan, dan SP Spring yang merupakan serikat pekerja yang diikuti oleh Erma Octavia. Di PT Sai Apparel kan ada dua serikat ya, yang satu KSPS dan satu Spring punya kita, ujar Erma dikutip dari channel YouTube Rumahnya Buruh. KSPS itu yang anggotanya adalah staf, supervisor, orang-orang yang punya jabatan semua di situ PT Sai. KSPS dengan leluasanya secara bebas terang-terangan di jam kerja menyebarkan formulir keanggotaan. Tambahnya, Erma juga mengungkapkan SP KSPS itu dibantu oleh rekorder, supervisor, chief KSE. Bahkan manajer menekan harus banyak anggota KSPS, ungkapnya. Adanya serikat pekerja yang diikuti oleh Erma Octavia ini seperti mendapat perlakuan berbeda saat mereka merekrut anggota baru di PT Sai. Hal tersebut ternyata menjadi pemicu kekesalan Erma terhadap perlakuan PT Sai yang kerap mengintimidasi dirinya dan para calon anggota SP Spring saat mengisi formulir pendaftaran meskipun itu di luar jam kerja. Ada karyawan baru 2 hari dia kerja. Dia itu mau mendaftar anggota SP Spring. Kemudian waktu menulis formulir ada factory manager keluar dan marah-marah, beber Erma. Karyawan baru itu dibentak, disuruh masuk lagi kerja. Padahal itu di luar jam kerja. Tapi dibentak, disuruh masuk lagi kerja. Dan saya diusir, imbuhnya. Erma pun cukup tersinggung dengan cara atasannya di PT Sai yang merupakan warga negara asing WNA dengan menyebut dirinya gila. Keluarin dia dari sini, orang gila dia. Jelas Erma menirukan bentakan atasnya tersebut. Sahabat BN, apa yang terjadi di PT Sai ini sekarang kelihatannya ini adalah mencerminkan dampak yang tidak baik yang terjadi di dunia kerja kita. Dan fenomena ini sesungguhnya tidak bisa dibiarkan. Ini sudah tidak baik. Mengapa dikatakan tidak baik? Perjuangan keadilan yang dilakukan oleh karyawan yang terus terang karyawan biasa yang tidak punya daya, yang tidak punya embel-embel lain, sekarang mendapat perlawanan dari para pemegang kekuasaan, orang-orang yang berjabatan di PT itu. Keterbelahan ini nanti kita yakin, walaupun mungkin ada yang berpandangan ini yang akan menguntungkan kepada perusahaan, tetapi di satu sisi ini akan memicu perpecahan di tengah-tengah masyarakat yang dimulai dari masyarakat yang skopnya baru dalam satu pabrik. Ini tampak Erma yang pegawai biasa yang hanya menuntut agar adanya lembur, agar teratur jam kerja, agar ada aturan tentang parkir, kan itu pada intinya dulu tuntutannya. Sekarang berdiri lagi sebuah serikat pekerja yang didirikan tampaknya oleh para orang-orang yang berjabatan di PT ini. Kalau ini nanti keluar, bukan tidak mungkin akan terjadi keberpihakan seperti ini, keterbelahan seperti ini. Lebih meluas lagi. Sebelum meluas, harusnya pemerintah, terutama tentu pemerintah daerah, mengambil sikap untuk menyelesaikan ini. Kita tahu bahwa perjuangan Erma ini memang perjuangan ketidakadilan.
perjuangan atas ketidakadilan. Dan sangat memiriskan jika perjuangan ini mendapat perlawanan dari orang-orang yang berjabatan di perusahaan tersebut. Dan kalau orang-orang berjabatan di perusahaan tersebut yang jika benar yang disampaikan oleh berita ini bahwa tampak dianak emaskan serikat pekerja yang satu ini ada indikasi kelihatannya bahwa berdirinya serikat pekerja yang satu ini yang isinya adalah para pejabat di perusahaan itu tak lain adalah untuk melawan serikat pekerja yang didirikan oleh Erma yang terdiri dari karyawan biasa. Ini apakah di sini akan terjadi nanti permainan politik, bukan lagi permainan perjuangan sosial? Kita tahu SP ini bukan organisasi politik. Serikat pekerja ini bukan organisasi politik. Ini ormas. Organisasi sosial cuma. Tetapi kalau sudah begini, ini di dalam pabrik, di dalam perusahaan ini sekarang sepertinya telah ada indikasi terjadinya gaya-gaya seperti permainan politik praktis. Dan kita juga berharap kepada Perludem atau kepada serikat-serikat pekerja yang skopnya nasional melihat ini dan turut serta mendesak pemerintah untuk turun tangan menyelesaikan ini. Apalagi kita tahu perusahaan ini perusahaan asing. Kalau melebar ini nanti takut kita nanti akan berdampak besar kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana nanti pekerja kecil yang merasa perlu menyampaikan suaranya, jika setiap dia menyampaikan suaranya ada tekanan dari pihak yang lebih besar untuk tidak mengeluarkan pendapat, untuk tidak memberikan saran, untuk tidak bisa memperjuangkan nasibnya. Ini sama dengan pembungkaman terhadap aspirasi suara orang kecil di dalam sebuah area bisnis. Kita di Indonesia ini adalah negara yang berpancasila. Negara yang dijamin oleh Pancasila. Setiap orang mengungkapkan pendapat secara adil. Kalau sudah begini, nanti kita yakin tidak akan bisa rakyat kecil mengeluarkan pendapatnya. Khusus untuk di pabrik ini. Sekali lagi, seperti Pak Said Iqbal yang selama ini dikenal adalah pejuangnya buruh. Tentu kita berharap bisa melihat kondisi ini dan jangan biarkan ketebelan seperti ini ada dalam sebuah lingkungan kerja. Mungkin ini bisa jadi pemikiran untuk kepentingan bisnis. Tetapi dampaknya nanti jika berlarut-larut seperti ini, dampaknya nanti akan tiba pada kondisi sosial yang lebih melebar. Dan bisa jadi nanti akan berubah menjadi situasi politik. Kalau sudah sampai kepada situasi politis, sulit mengendalikannya. Karena itu, jangan sampai hendaknya orang-orang seperti Irma ini ditekan karena dia kelihatannya memang bagaimanapun memperjuangkan yang bukan macam-macam, hanya memperjuangkan lembur, memperjuangkan jam kerja, memperjuangkan tempat parkir.
Lantas dari pihak pabrik, dari pihak perusahaan mendirikan sebuah serikat pekerja pula untuk melawan ini. Sekali lagi kita mengharapkan pemerintah, baik pemerintah daerah, kabupaten, apalagi provinsi. Dan juga kita berharap tentu Kementerian Tenaga Kerja bisa menyelesaikan ini bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten setempat agar tidak melebar. Nanti kalau sudah menjadi isu politik, dampaknya akan menjadi lain. Jelas nanti akan menjadi lain. Lebih baik kita padamkan api ketika baru namanya bunga-bunga api, daripada nanti memadamkan api setelah dia membesar dan menyebar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.